Ditulis oleh Dayura Dalida Yulia. Namanya Amir. Amir Prasetya. Dia adalah calon suami yang begitu diidam-idamkan oleh para gadis di desa ini. Selain dia pekerja keras, murah senyum, juga sangat lembut tutur kata dan sikapnya. Mas Amir juga menjadi incaran para orang tua yang memiliki anak gadis. Siapa yang tidak menyukainya? Bagi orang-orang di desa ini, dia adalah contoh yang paling baik untuk para pemuda ke depannya. Kebetulan aku dan Mas Amir dulu saat kecil pernah bermain bersama. Permainan yang sangat populer kala itu, permainan lempar pecahan genteng yang ditumpuk menjulang. Setelahnya dilempari batu. Secara bergiliran sampai tumpukan pecahan genting itu rubuh. Dan bagian setelah yang berhasil merubuhkannya, dialah yang jaga. Kami langsung berlari berpencar dan bersembunyi. Yang kebagian berjaga harus menyusun genteng itu lagi dan ditinggalkan sembari mencari kami yang bersembunyi. Kami yang bersembunyi juga harus berlomba-lomba siapa yang bisa menendang tumpukan genteng yang tadi sudah disusun. Jika salah satu dari kami bisa merobohkan tumpukan genteng tersebut, artinya orang yang berjaga kalah dan harus berjaga sekali. Permainan yang cukup mengasihkan untuk menghabiskan waktu siang ke sore. Saat itu aku bermain bersama Mas Amir dan beberapa anak lainnya. Mas Amir harus berjaga lagi karena dia kalah lantaran aku lebih dulu menendang tumpukan genteng yang ia susun. Sembari tertawa, kami berlarian kembali. Mas Amir dan aku hanya selisih 5 tahun. Pada tahun lalu, Mas Amir dan keluarganya pindah ke kota lain. Aku ingat saat itu, aku berdiri di depan pintu bersama ibu memperhatikan keluarga Mas Amir yang dibantu bapak mengangkuti barang ke atas mobil pickup. Itu terakhir kali kami saling bertemu pandang. Hingga 12 tahun kemudian, ketika aku berusia 22 tahun, ada seorang pria yang kehadirannya langsung jadi buah bibir warga. Dia tampan, tinggi, tatapannya hangat. Sebagian besar tentang dia sudah berubah, termasuk kabar bahwa kedua orang tua Mas Amir telah meninggal sekitar 5 tahun lalu. Kalau saja dia tidak menyapaku duluan, aku tidak akan tahu bila itu Mas Amir. "Hei, Siti, lama gak ketemu." Mendengar suaranya, juga dari cara dia tersenyum, aku yang berdiri di pintu menutup mulutku yang menganga. "Hah? Mas Amir?" Mas Amir tertawa melihat aku yang tidak percaya akan dirinya. Di tangannya ia membawa bingkisan, sepertinya kue. "Orang tuamu di rumah?" tanyanya. Di rumah, Mas. Silakan masuk." 3 tahun dari hari itu sudah berlalu. Kini Mas Amir terpilih menjadi caleg. Karena dari awal dia memang sudah sangat disukai oleh para warga-warga sini karena sikap dan sifat yang menyenangkan. Aku yakin ia akan terpilih dan menang. Namun sekarang Mas Amir sedang berada di sisiku, menjadi mempelai pria yang sedang menyalami satu persatu tamu undangan kami. "Selamat ya Mas Amir, Siti, langgeng terus," kata Maryam. Teman satu kampung kami, ia juga yang dulu ikut bermain bersama. "Makasih Mar," balasku, lalu berpelukan dengannya. Aku tidak tahu sejak kapan tepatnya mulai menaruh perasaan pada Mas Amir. Yang jelas setelah dia kembali dari kota. Siapa saja pun pangling, karena Mas Amir dulu hitam dan kurus. Tetapi kini dia berisi dan kulitnya jauh lebih bersih. Ketika Mas Amir datang melamar, aku tidak ada alasan untuk menolak. Di desa ini Mas Amir pun sudah membangun sebuah rumah yang cukup besar. Selesai acara menyambut tamu, Mas Amir meminta izin pada kedua orang tuaku untuk langsung membawaku ke rumahnya. "Kenapa nggak di sini dulu, Mir? Semalam, baru besok kamu pindah ke sana," saran bapak. "Saya lumayan susah tidur kalau di tempat-tempat baru, Pak. Belum terbiasa. Ini saya capek banget, pengennya langsung tidur. Jadi boleh ya, Pak? Saya bawa Siti langsung ke rumah." "Udahlah Pak, gak apa-apa. Lagian rumah Amir dari sini cuma kelewat 5 rumah palingan, deket kok," sambung ibu, ikut membujuk bapak supaya mengizinkan. Aku sendiri juga mau di mana saja, semua terserah Mas Amir. Akhirnya bapak mengizinkan kami untuk pindah ke rumah Mas Amir. Tidak banyak yang aku bawa, hanya handuk, alat make up, juga beberapa baju. Kami berdua berjalan beriringan di larut malam menuju rumah Mas Amir. "Siti." "Iya Mas." "Gak apa-apa kan kalau kita malam pertama di rumahku?" "Ya gak apa-apa Mas,
Lagian sekarang tugasku itu ngikut Mas Amir kemana aja. Mas Amir tersenyum, ia merangkul pinggangku supaya lebih berjalan mendekat. Kami sampai di rumah Mas Amir. Sembari berdiri, kutunggu ia membuka pintu yang terkunci. Pintu rumah Mas Amir terbuka. Pencahayaan yang menyala malam itu hanya dari lampu luar saja. Ke dalam gelap. "Maaf ya sayang, lampunya Mas nyalain dulu," ucapnya masuk lebih dulu ke dalam. Dan di ambang pintu aku menunggu. Lampu menyala, Mas Amir tersenyum manis dan aku melangkah masuk. Ada 4 kamar yang ada di dalam rumah Mas Amir. Kamar pertama dan ketiga untuk tamu. Kamar kedua antara ruang tamu dan ruang TV itu kamar kami berdua. Sementara kamar terakhir dekat dapur itu dibiarkan kosong. Mas Amir menutup pintu, menarik tanganku ke kamar dan langsung memeluk dari belakang. Jantung berdebar hebat karena tak pernah berada dalam posisi seperti ini. "Malu ya?" tanya Mas Amir. Aku mengangguk. "Lampunya matiin aja, gimana?" "Iya." Malam pertama dalam kegelapan dan perasaan yang belum terbiasa. Hanya ada cinta yang menggebu dengan rasa memiliki. Keesokan harinya aku bangun lebih dulu, sekitar jam 3:30 dini hari. Niatku adalah mandi lalu pulang sebentar untuk mengambil mukena. Semalam jelas aku lupa tidak membawanya. Mas Amir masih tertidur dalam dekapan hangat selimut. Ingin berpamitan, tapi tidak enak mengganggunya lantaran kelihatan ia sangat lelah. "Ah, gak apa-apa, orang cuma sebentar, lagian deket kok," gumamku dan gegas keluar kamar. Menutup pintu sepelan mungkin agar Mas Amir tidak terbangun. "Loh, pagi sekali Ti?" "Bu, Siti mau ambil mukena sama sajadah. Lupa semalam gak bawa Bu," ucapku. "Oh, ya udah sana. Amir tahu nggak kamu pulang?" Aku segera ke kamar, mengambil semua peralatan sholat. Ibu menyusul dan berdiri di depan pintu. "Mas Amir nggak tahu Bu, makanya ini aku cepet-cepet, takut dia kebangun," jawabku. "Siti, kamu kalau kemana-mana izin dulu sama suamimu," tegur ibu. "Iya Bu, lain kali Siti pasti izin dulu." Aku dan ibu keluar kamar. Bapak yang baru bangun sepertinya sudah membawa 4 sarung yang masih dibungkus. Masih baru dan belum pernah Bapak buka. "Ini kasihkan ke Amir, suruh pakai aja, sarung ini masih baru." Aku mengambil sarung itu dengan senyum dan pamit untuk segera pulang ke rumah Mas Amir. Kubuka pintu rumah pelan. Ketika pintu sudah tertutup, aku mendengar suara berisik dari kamar keempat, dekat dapur. Niat ingin membuka pintu kamar kami, tempat Mas Amir masih tidur pun jadi urung. Suara di kamar itu seperti ada sebuah aktivitas yang tidak jelas suara apa. Saat didengarkan seperti suara piring-piring yang berdenting di rak. Kadang berubah jadi suara blender yang menyala, lalu suara orang mencuci. Seperti suara orang ramai yang tengah ada hajatan, sehingga banyak para tetangga yang membantu, khususnya di bagian dapur. Aku penasaran lalu dengan berani berjalan mendekati pintu itu yang masih tertutup. Kutempelkan telinga di wajah pintu, mencoba fokus pada kegiatan berisik yang tadi kudengar. Anehnya, saat itu pula suaranya jadi hilang. Senyap, selayaknya kamar kosong. Aku memutuskan kembali ke kamar untuk berwudu dan menunaikan sholat. Mas Amir masih tertidur. Aku biarkan dulu dan aku sholat sendiri. Ketika sedang sholat, aku jadi tidak bisa tenang karena suara gaduh dan berisik terdengar lagi dari kamar keempat yang tadi kosong. Kutampik pikiran tak karuan itu, kupaksa untuk tetap fokus. Tetapi suara orang berjalan berhenti tepat di depan pintu kamar saat aku baru saja menyelesaikan sholatku. Sambil merinding, aku membuka mukena tanpa berpaling dari pintu kamar. Tetapi saat didengar-dengar, suara langkah kaki itu tak terdengar lagi. Sontak kubangunkan Mas Amir. Mas Amir, bangun Mas." "Kenapa?" tanya Mas Amir sembari menggosok mata dan perlahan bangun, duduk. "Di rumah ini gak ada lagi orang selain kita Mas," tanyaku. "Gak ada, cuma kita berdua aja. Kenapa?" "Tapi tadi aku dengar ada suara orang ramai di kamar keempat, sama langkah kaki yang berhenti di depan pintu Mas." Mata Mas Amir yang mulanya ngantuk jadi segar dan terperangah.
Gak mungkin, kamu salah denger paling, sanggah Mas Amir. Kenapa aku bilang Mas Amir sedang menyanggah ucapanku? Karena ia sempat terdiam dengan waktu cukup lama untuk ukuran tanya jawab seperti ini. Pandangannya pun sempat melihat ke samping, yang artinya ia tengah memikirkan jawaban. Sudah, jangan dipikirin, kamu baru aja di sini, jadi wajar kalau masih belum terbiasa. Lagian setiap tempat kan memang ada penunggunya, termasuk rumah. Anggaplah ini cuma kenalan mereka ke kamu, tutur Mas Amir. Oh, satu lagi yang paling penting, kamu jangan sekali-kali buka kamar itu ya. Kamar yang mana? Tanyaku. Kamar keempat yang dekat dapur itu. Loh, kenapa Mas? Di sana ada barang simpanan aku, peninggalan dari almarhum orang tuaku. Aku cuma gak mau ada yang rusak atau hilang, katanya. Tapi mau aku buka dan masuk ke kamar itu pun gak akan ada yang aku rusak atau curi, Mas. Mas Amir menggenggam dua bahuku, wajahnya sengaja lebih didekatkan. Iya, aku percaya. Tapi tolong, turuti kata-kataku ya. Akhirnya aku pun hanya bisa mengangguk walaupun masih sangat janggal dan banyak pertanyaan. Kehidupan kami mulai dari situ sangat baik-baik saja. Perlahan aku pun mengambil semua barang-barangku dari rumah, pindah ke rumah Mas Amir. Amir, mau berangkat kerja? Tanya salah satu warga yang lewat. Iya Bu, baru mau ke pasar ya? Tanya Mas Amir balik. Aku berdiri sambil memegangi tas dan kunci mobilnya. Iya, kamu juga kalau mau berangkat hati-hati, pesan ibu itu. Ibu tersebut ke pasar bukan untuk belanja, tetapi untuk jualan. Tumpukan sayur di keranjang belakang atas motor metik tampak miring, membuat tumpukan sayur juga perlahan terlihat melorot. Aku ingin menolong, tapi Mas Amir rupanya jauh lebih cepat. Ia dengan sigap menahan sayur yang melorot. Ibu yang siap menancap gas motor sederhananya pun tidak jadi. Aduh, saya ngikatnya gak kenceng pasti, ujar si ibu, lalu turun dari motor dan bersiap membenarkan ikatan. Namun Mas Amir sudah mengencangkan ikatan itu juga. Makasih Amir, maaf ngerepotin kamu, kata si ibu, mengusap lengan Mas Amir. Iya Bu, sama-sama, gak ngerepotin kok, balas Mas Amir. Itulah alasan kenapa banyak orang yang suka pada Mas Amir. Aku yang melihat merasa bangga juga. Tibalah waktu di mana Mas Amir dan para caleg lainnya untuk mendapatkan suara. Aku turut ikut menyaksikan saat suara-suara itu dihitung. Ketika suara itu unggul pada Mas Amir, semua orang berseru, seolah ikut merasa menang akan pilihan mereka. Tak lama dari saat kemenangan Mas Amir, bapak dan ibu tiba-tiba sakit. Sakit demam, aku dan Mas Amir membawa ibu dan bapak ke dokter. Mas, aku izin tinggal sama ibu dan bapak dulu buat rawat mereka ya Mas. Kasian, aku gak tega. Izinku. Mas Amir mengangguk, ia mengizinkan. Ya sudah, kamu tinggal sama bapak dan ibu dulu. Jaga ibu dan bapak sampai sembuh ya. Aku tinggal di rumah orang tuaku, merawat mereka. Karena jarak rumah Mas Amir dan bapak ibu dekat, bisa bolak-balik untuk mengurusi keperluan Mas Amir. Seperti makan, dan saat Mas Amir pulang dari pekerjaannya, aku sudah ada di sana. Suatu malam aku dikejutkan dengan bapak yang batuknya tidak biasa. Batuknya sangat keras dan terus-terusan, tidak ada jeda. Pak, minum Pak, kataku yang menyuguhkan air hangat. Bapak mengambil gelas dari tanganku. Tangannya gemetar membuat aku dan ibu panik. Prang! Gelas merosot dari cekalan bapak. Dan saat itu bapak batuk lebih keras lagi sampai keluar darah. Astagfirullah, Pak, Bapak! Pekiku dan ibu. Lalu bapak tak sadarkan diri. Dalam ketakutan dan panik, ibu menyuruhku untuk menghampiri Mas Amir. Panggil Amir, ayo kita antar bapak ke rumah sakit. Sontak aku langsung berdiri, berlari keluar rumah menuju rumah Mas Amir. Pintu terkunci, ku gedor-gedor pintunya dengan memanggil Mas Amir. Mas Amir, buka pintunya, tolongin bapak Mas. Teriakku, mata basah karena terlintas pikiran buruk tentang bapak. Mas Amir akhirnya membuka pintu, wajahnya terlihat lelah dan berkeringat. Kamu kenapa? Kok malah gedor-gedor pintu malam-malam? Tanya Mas Amir. Ingin bertanya sedang apa dan habis melakukan apa. Kenapa dia bisa sampai berkeringat seperti itu?
Namun itu bukan waktunya. "Mas, Bapak!" Ibu tak henti-hentinya menangis, memeluk bapak yang direbahkan dengan berbantal pangkuan ibu. Aku juga sama, duduk di kursi depan bersama Mas Amir menuju rumah sakit. Tak henti-hentinya menoleh ke belakang melihat kondisi bapak. Hingga sampai di rumah sakit, bapak diangkat ke atas branker dorong lalu dibawa ke ruangan. Kami tidak boleh masuk, menunggu sembari gelisah. Sekitar 5 menit kemudian, dokter keluar dan memberitahu kami berita yang tidak kami duga-duga, bahwa bapak ternyata sudah meninggal sebelum sampai atau mungkin sebelum dibawa ke rumah sakit. Ibu langsung pingsan. Mas Amir dan aku mengangkat tubuh ibu, membaringkannya di kursi tunggu. Aku tak kuasa menahan tangis, tapi untung saja tidak sampai pingsan. Dalam pelukan Mas Amir, aku menangis histeris sambil teringat semua kenangan bersama bapak. Selesai 7 harian bapak, aku masih tetap tinggal di rumah orang tua karena harus menjaga ibu yang masih dalam kesedihan. Meninggalnya bapak membuat ibu jadi pendiam dan jarang mau makan. Jika tidak dipaksa dan dibujuk rayu, ibu tidak akan mau membuka mulutnya untuk makan. Untuk sementara, Mas Amir dan aku tidur pisah rumah. Sekitar 1 bulan lebih setelah kepergian bapak, tubuh ibu menjadi sangat kurus. "Bu, makan ya," bujuku. Ibu yang terbaring di kasurnya menggeleng. Kuembuskan nafas berat, lelah, khawatir dan kasihan menghadapi ibu. Suatu malam aku yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara benda jatuh cukup keras dari arah kamar mandi. Tersentak, langsung berpikir macam-macam saat ibu tak ada di tempat. Aku bergegas ke kamar mandi, belum juga sampai. Sudah kulihat kaki seperti seseorang yang terbaring. Secepat mungkin berlari dan langsung memanggil ibu dengan histeris. "Ya Allah, Ibu!" Ibu tidak sadarkan diri, bayangan tentang meninggalnya bapak kembali teringat. Aku ketakutan, hingga yang bisa kulakukan menangis sembari memeluk ibu di kamar mandi. Setelah beberapa saat, kesadaran bisa aku kendalikan, berusaha mengangkat tubuh ibu. Akan tetapi, ternyata aku tak cukup kuat. Kutinggalkan ibu sementara untuk mengambil ponsel di kamar dan menelpon Mas Amir. Panggilan berdering, tetapi tak kunjung mendapat jawaban. Terpaksa lagi aku meninggalkan ibu di kamar mandi sendirian, lalu berlari keluar menuju rumah. Kali ini pintu tidak tertutup seperti saat waktu itu. Aku langsung masuk dan mencari Mas Amir ke kamar. "Mas!" Tetapi tak kutemukan ia di sana. Kudengar pintu seperti dibuka. Aku segera keluar karena pasti itu Mas Amir. Dan benar, itu Mas Amir. Ia keluar dari kamar keempat, di mana kamar kosong itu tak boleh aku masuki. Keadaan Mas Amir kacau. Ia berkeringat sama seperti saat waktu aku memanggilnya karena bapak. "Siti?" "Mas, ibu jatuh dari kamar mandi, Mas." Lagi dan lagi, tanya penasaranku harus aku telan dulu. "Apa? Ibu meninggal?" seruku saat dokter berkata tentang hal yang tak mau kudengar. Pandangan memburam dan kurasakan tubuh terhuyung ke kanan. Semua gelap. Saat bangun, aku sudah berada di rumah bersama Mas Amir di sisiku dengan ibu-ibu tetangga. "Mana ibu, Mas? Mana?" tanyaku tak sabar. Dadaku berdegup sakit. "Siti, sabar sayang," kata Mas Amir. Aku langsung tidak peduli apapun, bangun dari kasur dan berjalan cepat keluar kamar mencari ibu. Dan di tengah sekeliling orang-orang yang sedang membaca buku Yasin, sosok yang kucintai terbaring di sana, terselimuti kain jari. Berjalan pelan, berlutut di sisinya, kubuka tutupan jari di bagian kepala. Dan itu benar ibu. "Ibu, ibu, jangan tinggalin Siti, Bu." Mas Amir mendekapku lalu menghalangi tanganku yang terulur karena ingin menyentuh wajah ibu. Ibu sudah dimandikan, sudah dirapikan, sudah pula disolatkan. Aku dengan gemetar dan tangis yang tak sudah-sudah memandang layar ponsel bertuliskan nama Laila, adikku yang sedang berada di luar kota. Saat pernikahanku juga kepulangan bapak, Laila tidak bisa dihubungi sama sekali. Kali ini aku berharap bisa menghubunginya. Kutekan panggil, berdering, tetapi tak juga diangkat. Aku menelpon sekali lagi,
sembari menggigit jari berharap Laila menerima panggilan. Dan demi Tuhan, Laila akhirnya mengangkatnya. "Halo? Ini siapa?" tanyanya, membuat aku terkejut. "Laila, ini kamu kan?" "Mbak Siti." "Iya, ini Mbak. Apa nomor Mbak nggak kamu simpen?" Maaf Mbak, aku ganti HP. Ini aku atur pengaturannya. Kalau ada panggilan nggak dikenal, nomornya pasti langsung dibisukan. Kebetulan aku tadi lagi pegang HP, kerjaan juga lagi istirahat. Kenapa Mbak? Bapak sama Ibu sehat?" Gemetar tanganku. Bagaimana bisa aku katakan tentang ibu dan bapak? Dera air mata tambah deras. "Mbak Siti, kenapa nangis?" "Lah, Bapak sama Ibu." Tak ku dengar suara setelah mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba panggilan berakhir begitu saja, karena Laila yang mematikan panggilan itu. Langkahku cemas, berat sekali saat mengantar ibu ke peristirahatan terakhir. Mas Amir senantiasa di sisiku, merangkul dengan satu tangan bahuku dari belakang. Ditaburkannya bunga dan air di atas gundukan tanah basah ini. Aku masih tak percaya ibu dan bapak pergi secepat ini. Tadi saat kutemukan ibu di kamar mandi, tak ada sedikit pun noda darah atau luka di tubuhnya. Kupikir ini akan baik-baik saja. Rupanya sama saja dengan saat kepergian bapak yang tiba-tiba. Sekitar jam 8 malam, di tengah acara yasinan 7 harian ibu di hari pertama, ada deruan mobil yang berhenti di halaman rumah. Banyak orang juga menoleh ke arah luar saat terdengar suara seorang wanita yang menangis. Mbak Siti!" Mataku membola, itu Laila. Ia datang dengan masih menggunakan baju tidur. Wajahnya terlihat kucel, persis seperti orang baru saja bangun tidur. Aku berdiri, tangis, keluar lagi, dan langsung berjalan ke arahnya, memeluknya. "Ibu dan bapak Mbak, mana ibu dan bapak?" Dalam dekapanku, ia terisak hebat, tapi aku hanya bisa ikut menangis, tak bisa menjawab. Keesokan harinya, aku mengantar Laila ke makam ibu dan bapak. Dia menangis tak terbendung, sembari memeluk nisan bapak dan ibu yang bersisian. Dipeluknya gundukan tanah, seolah ia tengah memeluk bapak dan ibu. "Maafin Laila, Pak, Bu. Maafin Laila." Sepulang dari makam, aku membuatkan ia makan dengan sayur yang sama dengan yang aku antar untuk Mas Amir. Kuceritakan semua juga kalau aku sudah menikah beberapa bulan ini. "Maafin Laila ya Mbak, Laila gak bisa datang di acara nikahan Mbak." "Gak apa-apa lah, lain kali jangan sampai putus komunikasi sama keluarga," kataku. Dia mengangguk, menunduk sambil makan makanannya yang tak begitu terasa. Aku tahu seberapa kaget dan sedihnya hati Laila, karena aku juga sama. "Berapa lama kamu di sini?" tanyaku. "Gak lama Mbak, paling sampai selesai 7 harian ibu. Aku masih banyak kerjaan. Ini aja banyak yang aku cancel." "Kamu masih jadi rias pengantin?" tanyaku. "Iya Mbak, masih. Ini aku kalau tahu Mbak nikah, pasti aku pulang buat makeupin Mbak." Wajahnya yang sembab, sedih bertambah sedih. Pasti dia merasa bersalah juga karena telah melewatkan banyak momen bersama keluarga. Kuusap tangannya yang memegang sendok sebagai tanda tidak apa-apa. Hari keempat malam 7 harian ibu, Mas Amir ikut hadir. Setelah malam-malam sebelumnya selalu sibuk dengan kerjaannya yang aku tak tahu bagaimana cara mengerjakannya. Laila dan Mas Amir belum saling bertemu untuk saling sapa dan tanya. Hanya salaman saat dia baru hadir malam itu. Karena Mas Amir tidak tinggal satu rumah dengan kami. Sudah hampir 2 bulan juga aku pisah rumah bersama Mas Amir. Hingga selama itu pun aku tidak pernah melakukan kewajibanku sebagai istri. 7 harian ibu semalam sudah selesai. Pagi ini Laila dan aku berkunjung lagi ke makam ibu dan bapak. "Bapak, Ibu, Laila berangkat dulu ya. Bapak sama ibu yang tenang di sana. Laila janji mulai saat ini Laila bakal sering-sering pulang nengokin bapak dan ibu." Setelah kalimat terakhir, Laila menangis. Bukannya sangat menyedihkan saat kau meminta maaf dan berjanji akan sering mengunjungi, tetapi dalam keadaan orang tua sudah tidak ada lagi. "Mbak, aku berangkat. Salam buat Mas Amir dan jaga diri baik-baik ya Mbak. Nanti kalau aku udah sampai,
Aku kabarin Mbak. Iyalah. Aku membereskan piring kotor, juga kain-kain kotor, termasuk baju ibu yang terakhir kali dipakai. Aku baru sempat mencucinya. Ketika aku mencuci baju ibu, rasa belum ikhlas semakin membesar. Tangisku merembes keluar lagi. Dalam kamar mandi, aku sesenggukan, teringat pada ibu dan bapak. Waktu bersama mereka, rasanya hanya sebentar. Setelah urusan rumah kelar, aku kembali ke rumah Mas Amir. Sepertinya mulai nanti malam aku sudah akan tidur di sana lagi. Sampai di depan pintu, aku membuka pintu dengan kunci yang ia titipkan padaku. Saat pintu terbuka, rasanya sangat senyap. Tidak seperti saat pertama kali aku memasuki rumah ini. Sekarang rumah ini jauh lebih asing. Ke kamar dan segera membereskan baju-baju Mas Amir yang tergeletak di lantai. Saat aku berjongkok, tiba-tiba sekilas bayangan seseorang seperti melintas depan pintu kamar yang terbuka. Refleks aku menoleh, mengecek sampai depan pintu dan tak ada siapa-siapa. Seketika tubuh merinding. Aneh sekali, rumah Mas Amir ada yang berbeda, tak seperti sebelumnya. Waktu asar, sebelum sholat, aku sempatkan untuk mengangkat jemuran yang tadi pagi kucuci, melipatnya di kamar supaya tidak kusut dan langsung menyimpan di lemari. Selesai itu, aku berwudu dan sholat. Lagi dan lagi, ketika sholat tubuhku merinding. Aku merasa sedang diperhatikan, lalu tercium aroma seperti sesuatu yang dibakar. Meski begitu, aku tetap mencoba, tetap fokus sholat. Walau sedikit dibuat terburu-buru karena bau bakaran. Begitu sholat selesai, tanpa melepas mukena, aku berjalan cepat ke arah dapur. Dan ternyata semua aman, tak ada yang terbakar. Meski aku tajamkan penciuman, aroma gas juga tidak terhirup. Tiba-tiba mataku tanpa sengaja melihat ke arah pintu kamar keempat. Ingatan saat Mas Amir yang terlihat begitu lelah dan banyak keringat saat itu membuatku penasaran dengan isi dalam kamar ini. Kuberanikan untuk menggerakkan knop pintu, tapi ternyata benar, dugaanku, pintu terkunci. Sembari mengembuskan nafas panjang, aku berbalik, bersiap kembali ke kamar. Tok tok tok. Suara pintu diketuk dari dalam kamar keempat. Dada berdegup kencang, takut, leher kesemutan. Kamar itu kosong, bagaimana bisa ada suara pintu yang diketuk dari dalam? Sekitar pukul 8:30 malam, Laila mengirim pesan kalau ia sudah sampai di tempat tinggalnya di luar kota. Kemudian pada jam 9 malam, Mas Amir pulang. Ia begitu senang saat melihat aku ada di rumah. "Kamu udah bisa tidur di sini?" tanyanya. "Iya Mas," dia tersenyum. "Besok aku harus bangun pagi karena harus buka tempat jahit dan sablon besar." "Di mana Mas?" "Di Jalan Gapura Esa," ujarnya. "Berarti sekitar setengah jam dari sini." "Bangunin Mas sebelum jam 7 ya," ucapnya. "Iya." "Mas, aku mau tanya, kamar keempat itu benar-benar isinya barang peninggalan orang tua kamu?" Mas Amir yang bersiap mandi berhenti seketika. Ia menatapku. "Iya, ingat ya, aku udah ingatkan kamu jangan sekali-kali buka kamar itu sayang." "Iya, aku tahu. Tapi aneh aja Mas. Rumah kamu ini kayak angker." "Maksudnya gimana?" Dia mengurungkan niatnya untuk mandi dan duduk di sisiku yang sedang duduk bersender pada kepala dipan. "Aku sering diganggu. Tadi aja aku nyium aroma bakaran saat lagi sholat. Terus aku juga dengar suara ketukan dari dalam kamar itu Mas." Mas Amir menatapku lama sampai ia mengusap kepalaku. "Semuanya baik-baik aja. Kamu percaya sama aku. Dan ingat, jangan buka kamar itu. Terus waktu aku samperin kamu saat malam bapak dan ibu meninggal, kamu pasti dalam kondisi keringetan, acak-acakan, kayak habis apa gitu. Kelihatan capek juga. Kamu ngapain?" "Kapan sih? Itu cuma gerah aja. Pikiran kamu lagi kacau, jadi kamu juga mikir yang enggak-enggak tentang aku." Mas Amir berdiri. "Udahlah, aku mau mandi. Udah jangan tanya aneh-aneh." Dengan sikapnya yang begitu, bukan membuat aku tenang, justru malah makin penasaran. Saat malam, ketika kami tengah tertidur, suara ketukan pintu membuatku terjaga. Kali ini, ketukannya dari luar kamar kami. Aku terdiam sambil memperhatikan pintu, ingin membangunkan Mas Amir.
Tapi teringat besok yang minta dibangunkan sebelum jam 7 pagi. Dengan keberanian yang sengaja aku paksakan, kubuka pintu kamar. Kulihat sekeliling, tidak ada siapapun. Gak beres rumah ini, gumamku, lalu menyalakan lampu dan bergegas untuk wudhu. Malam itu aku mengaji, berpikir jika rumah ini sering dibacakan Quran, gangguannya akan hilang. Semenjak aku memutuskan untuk terus lebih rajin mengaji dan sholat, gangguan yang sebelumnya tak pernah aku rasakan lagi. Mas, ini tehnya diminum dulu, kataku, sembari membawa gelas di atas piring bulat kecil. Gak usah, udah kesiangan, katanya dengan wajah dingin. Aku terdiam, tak pernah Mas Amir begini. Jika ia sampai seperti ini, artinya aku ada salah sesuatu. Mas, aku salah ya? Mas Amir tidak menjawab. Dia mengambil ponsel di meja, lalu melewatiku untuk pergi bekerja. Sambil berdiri memegangi gelas teh yang masih utuh isinya, aku mengingat-ingat kesalahan apa yang sekiranya aku tak sadar, sampai membuat sosok lembut dan murah senyum tersebut menjadi dingin seperti itu. Malam harinya, Mas Amir pulang. Dia mendiamkan aku, bahkan saat aku tersenyum menyambut kehadirannya. Sehari, 2 hari, bahkan sampai tak terasa, Mas Amir begitu sudah sampai seminggu lamanya. Mas, aku minta maaf, kataku, menyerah menerka, walau tak tahu apa salahku. Mas Amir menyesap kopinya sekali, lalu masuk ke kamar, meninggalkan aku di ruang TV. Suatu hari Mas Amir pulang sambil marah-marah. Siti, panggilnya. Aku baru selesai mengaji, langsung bergegas cepat menghampiri. Iya Mas, kenapa? Kenapa? Suami pulang bukannya disambut, ini malah gak tahu kemana. Astagfirullah, aku baru selesai ngaji Mas. Buatkan aku kopi, siapkan air panas untuk aku mandi. Bukan ngaji-ngaji aja kerjamu. Malam itu aku sangat terkejut, dan untuk pertama kalinya aku menangis karena Mas Amir. Tidak ada kehangatan lagi yang aku rasakan, semuanya berubah tanpa ku mengerti. Beberapa kali aku menyaksikan Mas Amir bangun dari tidur di tengah malam. Ia lantas keluar kamar dan masuk ke salah satu kamar lain. Pikiranku mengarah pada kamar keempat, karena suara pintu dibuka pun dari arah dekat dapur. Aku penasaran apa yang sedang Mas Amir lakukan di sana, sehingga tanpa berpikir macam-macam, aku menunggu di depan pintu kamar tersebut. Awalnya hening, hingga suara lenguhan wanita yang erotis terdengar dari dalam pintu kamar yang aku belakangi. Apa yang lagi dilakuin Mas Amir di dalam sih? Batinku. Suara lenguhan itu berubah menjadi suara tawa wanita. Tawa itu lalu berubah jadi cekikikan yang cukup mengerikan dan aneh untuk didengarkan. Pintu dibuka, aku tak ada waktu untuk berlari ke kamar. Mas Amir membuka pintu dan kami sama-sama terkejut. Aku terkejut melihat Mas Amir dalam kondisi lelah dan berantakan. Sementara Mas Amir kaget melihatku ada di depan pintu. Siti, kamu ngapain di sini? Kamu sendiri ngapain Mas di sini? Habis ngapain? Siapa di dalam? Sebelum Mas Amir menjawab, aku sudah dulu mendorongnya sebelum ia menutup pintu dan menguncinya agar aku tidak masuk. Mas Amir pun tak cukup reaksi, kalah cepat denganku yang sudah masuk ke dalam. Ternyata kamar yang dikatakan adalah kamar berisi barang peninggalan orang tua Mas Amir. Aku bisa tebak kalau dia berbohong. Di kamar ini ada satu tempat tidur, tidak ada jendela dan tidak ada lemari. Tempat tidur tanpa selimut, tanpa guling, hanya ada 2 bantal saja. Di pojok kanan ada cermin besar dan satu meja, juga satu bangku kayu. Di atas meja ada tampah berisi bunga dan semua bahan-bahan sesajenan. Bakaran menyan, juga 3 dupa di atas vas berbentuk gelas panjang. Mas, tempat apa ini? Mana cewek tadi? Tanyaku. Mas Amir sepertinya sudah tidak bisa menjawab. Tapi yang ia lakukan justru menyeretku keluar dengan genggaman tangan erat, lalu mengunci pintu tersebut dan menarikku ke kamar. Sampai di kamar, aku syok dengan sikap dan perlakuannya. Mas Amir mencengkram kedua pipiku dengan satu tangan, memaksa aku melihat wajahnya. Tatapan mata tajam, juga senyum wajah yang menyeringai. Dia bukan seperti Mas Amir yang aku kenal. Dengar ya Siti, aku udah kasih tahu kamu buat jangan buka, apalagi masuk ke kamar itu.
Tapi kamu gak dengerin aku. Aku minta jangan pernah kamu bocorin atau kamu kasih tahu siapapun satu kata pun sama orang lain tentang apa yang kamu lihat. Kalau enggak, aku bakal buat kamu kayak bapak dan ibumu. Mataku terbuka lebar, tak percaya dan kaget mendengar apa yang ia katakan. Kusentak lepas tangannya dari wajahku, lalu aku berdiri di hadapannya. Apa maksud kamu? Seperti bapak dan ibuku? Mas Amir tersenyum biasa, lalu makin lebar dan menyeringai lagi. Patuhi saja apa yang aku bilang. Mas, maksud kamu apa? Diam dan tidur. Dia mendorongku kencang ke kasur, lalu memaksa aku untuk tidur. Dia pun tidur di belakangku, memeluk erat, sembari menggenggam pergelangan tanganku begitu kuat. Seolah aku harus paham, kalau aku berani bangun dan tidak menuruti kata-katanya, dia tak segan-segan menyakitiku. Malam itu sungguh mengejutkan dan penuh tanda tanya. Aku terisak diam-diam dengan pertanyaan dalam hati. Apakah ibu dan bapak meninggal karena Mas Amir? Sebelum berangkat kerja, Mas Amir berpesan padaku sekali lagi untuk tidak berani-berani membuka atau mencari tahu apa yang ada dalam kamar keempat. Kalau sampai kamu berani, aku kasih hadiah nanti malam, ucapnya. Aku tahu daripada kata hadiah, kalau saja tidak ada orang lain yang lewat, ia akan berkata hukuman. Wah, berani apa itu, Mir? Hadiah apa nih? Ujar ibu-ibu yang baru saja belanja sayur. Mas Amir tertawa, ia mengusap samping wajahku seolah dia sangat mencintaiku. Hadiahnya rahasia dong, Bu. Katanya, yang berani biar dikasih hadiah sama Amir, goda ibu itu. Aku tersenyum pahit daripada berpesan, Mas Amir lebih tepatnya sedang mengancam. Siang harinya saat Mas Amir bekerja, aku merasakan mual secara tiba-tiba. Berlari cepat ke kamar mandi untuk muntah. Kayaknya aku masuk angin, ujarku. Ketika aku bawa terbaring lagi dan bermain ponsel, 2 jam kemudian aku mengalami mual lagi dan muntah. Sebelum makin parah sakitku, aku keluar rumah untuk membeli obat di apotek. Kemana, Ti? Tanya Mbak Isa, ia bersama anaknya. Sepertinya baru pulang menjemput anaknya sekolah. Ini mau ke apotek beli obat, Mbak. Mual-mual terus hari ini. Kayaknya masuk angin, jawabku. Jangan-jangan kamu hamil, Ti? Hamil? Iya, udah berapa bulan kan pernikahanmu sama Amir? Bisa jadi kamu hamil. Coba nanti sekalian beli tas pack juga. Jadi kalau kamu hamil, obat itu gak usah kamu minum. Kalau enggak, ya obatnya bisa kamu minum. Saran Mbak Isa. Ya sudah, Mbak pulang dulu ya. Iya Mbak, iya. Jawabku bingung. Entah kenapa aku malah tidak terfikirkan tentang hamil. Tetapi setelah Mbak Isa memberi saran, aku justru percaya pada perkataan Mbak Isa. Aku membekap mulut sembari melihat hasil dari tes pack yang menunjukkan hasil positif. Positif? Kusentuh perutku yang masih lumayan rata. Berpikir bagaimana kalau Mas Amir tahu apa yang akan ia lakukan padaku. Dia akan berubah baik atau malah bertambah buruk. Ucapan Mas Amir tentang bapak dan ibu saja belum aku temukan jawabannya. Bagaimana? Mungkin aku rahasiain ini dulu dari Mas Amir. Sekitar jam 7 malam mobil Mas Amir datang. Aku baru saja menggelar sajadah, bersiap akan sholat. Tapi mengingat kemarahan Mas Amir kemarin soal aku tak menyambutnya, kusempatkan membuka pintu untuk menyambut Mas Amir pulang. Melihat aku memakai mukena, Mas Amir seperti tidak suka. Ia meninjau dari atas ke bawah, lalu berkata, "Buatkan aku kopi, siapkan air mandiku." "Iya Mas, nanti dulu ya, aku sholat dulu." Mas Amir menutup pintu lalu mendorongku ke tembok, mencengkram kuat pipiku. Sehingga tak kuasa, mataku memerah dan berair karena saking takutnya. "Aku bilang buatkan aku kopi, siapkan air mandi." Rasa sakit di pipi membuatku harus mengangguk. Barulah cengkraman itu lepas. Aku melepas mukena dan menyiapkan apa yang diminta Mas Amir, sambil menunggu air mendidih. Dalam hati aku bertanya-tanya, apa yang terjadi sama Mas Amir? Kenapa dia sekarang berubah sejauh ini? Kuedarkan pandang menatap pintu kamar keempat. Ada apa sebenarnya dari kamar itu?
Mas Amir duduk menyender di kepala dipan, beralaskan bantal. Aku mendekat untuk bertanya. Mas, apa maksud kamu soal bapak dan ibu? Tanyaku, duduk perlahan di sampingnya. Mas Amir melirik ke arahku dan mengusap belakang rambutku. Nurut aja ya sayang. Katanya, dia membuka kancing bajuku satu persatu. Malam itu Mas Amir bermain begitu kasar. Aku sampai menangis. Di saat Mas Amir bermain sambil menjambak rambut dan mencekik leher. Sungguh tersiksa malam ini. Karena aku belum sholat, walau malam pun aku tetap mandi. Ketika selesai mandi, Mas Amir baru saja membuka pintu kamar. Mau kemana, Mas? Dia berhenti melangkah, menatapku seolah aku salah, sudah bertanya. Jangan ikut campur. Astagfirullah, Mas Amir. Ia keluar kamar dan suara pintu dari arah dapur terdengar dibuka, lalu ditutup. Mas Amir masuk ke kamar keempat. Kali ini apa yang akan ia lakukan? Apa akan sama seperti malam-malam sebelumnya? Ingin tahu apa, aku hanya bisa menerka kalau apa yang akan Mas Amir lakukan tak jauh seperti kemarin-kemarin. Aku paham kalau ada sesuatu yang dilakukan suamiku. Kugelar sajadah yang sempat aku lipat lagi, karena Mas Amir ingin dulu dilayani, lalu melakukan sholat. Dalam akhir sholatku, aku memohon pada Allah agar diberi petunjuk tentang apa yang sedang Mas Amir lakukan, juga apa kaitannya dengan bapak dan ibu. Selepas sholat, ku buka Al-Quran, mengaji. Suara berisik seperti teriakan wanita yang marah terdengar dari arah kamar keempat. Bau gosong mulai tercium menyeruak. Prak! Aku tersentak kaget. Di saat suara gebrakan pintu yang beradu dengan tembok, derap langkah cepat terdengar juga menghampiri ke sini. Sembari mengaji, aku menebak itu Mas Amir atau sosok yang lain. Pintu dibuka dengan cara digebrak. Aku segera menoleh ke pintu dan menyudahi ngaji yang tidak sampai setengah halaman. Mas Amir berdiri di pintu, matanya melotot. Kulepas mukena bagian atas dengan was-was. Tiba-tiba saja lenganku dicengkram. Ditarik kasar oleh Mas Amir. Sontak secara tak siap, aku berdiri. Mas Amir mencekik leherku, memepetkan aku ke tembok. Aku sudah menahan lama, ku biarkan kamu justru malah jadi lebih kurang ajar. Ujar Mas Amir sambil terbatuk-batuk dan berusaha melonggarkan cengkraman tangannya. Aku bertanya dengan susah payah. Maksud kamu apa? Kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi sama bapak dan ibumu? Karena tak bisa menjawab dengan suara lantaran tenggorokan begitu sesak, aku menggeleng. Bapak dan ibumu sudah aku jadikan tumbal untuk aku menang dalam pemilihan caleg ini. Rasanya telinga hampir tuli. Kulebarkan mata dengan bulir-bulir yang mulai menutupi pandangan. Dadaku sesak dan sakit mengetahui apa yang dikatakan Mas Amir. Kalau kamu masih mau tetap hidup, turuti kata-kataku. Jangan lagi kamu mengaji di sini. Kalau mau mengaji di rumah orang tuamu saja sana. Ia melepaskan cengkraman di leher ini dengan cara menyentak. Aku segera mengambil nafas dalam-dalam dan terbatuk karena tenggorokan sempat terasa kering. Mas Amir lalu menjambak rambutku supaya aku bisa mendongak menatapnya. Dengar baik-baik ya Siti. Jangan juga kamu berani bilang soal ini ke orang-orang atau ke siapapun. Kalau kamu sampai berani, tunggu saja dan lihat apa yang bakal aku lakuin ke kamu. Ngerti? Aku tidak menjawab, hanya memejam karena di akhir ucapan ia menyentak di depan wajah. Mas Amir melepas jambakan lalu mulai membaringkan tubuh di kasur, membiarkan aku yang masih kesakitan menangis. Tubuh yang menyender tembok melorot lemas bersimpuh di lantai. Jika benar yang diucapkan Mas Amir tentang bapak dan ibu, artinya pernikahanku lah yang sudah membunuh mereka. Sembari terisak, aku merayap ke tempat tidur, terbaring miring berlawanan arah dari Mas Amir, mengingat kembali semua kejanggalan-kejanggalan ketika bapak dan ibu yang tiba-tiba sakit dan langsung pergi. Harusnya aku paham dan bisa sadar atas kejanggalan itu. Tapi meskipun sadar pun, aku tidak akan pernah sempat terlintas jika dalang dari semua itu adalah Mas Amir, suamiku sendiri. Dalam kesedihan ini, lelah dan syok, akhirnya mataku bisa terpejam untuk lelap.
Aku berada di dalam kamar keempat. Di sana aku melihat sosok wanita bermahkota yang sedang duduk tenang di sisi ranjang. Mata wanita itu memejam. Mas Amir membuka pintu dan barulah ia pun membuka matanya melihat ke arah Mas Amir. Keduanya saling bertatapan, lalu Mas Amir menyalakan dupa yang aku lihat saat aku menerobos masuk ke kamar ini.